Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan mengenai tutorial membuat ERP pada perusahaan manufaktur dengan aplikasi Odoo. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Raden Juni Hadi Raharjo selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi manajemen terpadu. Anggota pada kelompok 4 yakni ada Ajeng Armiswania NPM 073, ada Fitri Desrani NPM 192, ada Ica Tias Nur Fadila NPM 018, ada Rica Metasari NPM 236, dan Dia Sugiyarti NPM 144. Nah, pada aplikasi Odoo ini, sebelum kita membuat manufaktur atau sales dan yang lain, kita masuk dulu ke inventory. Lalu kita klik produk, kita klik create. Nah, kita masukkan bahan baku yang nanti dibutuhkan dalam pembuatan barang yang kita jual. Kita masukkan kain jeans. Karena kita ini adalah bahan baku, maka pilihannya adalah can be purchased. Lalu sell price-nya kita kosongkan karena kita membeli bukan menjual. Lalu cost-nya kita isi 30.000. Lalu ini internal reference atau inisial dari bahan baku, kita isi KJ. Oke, kita pilih produk. Nah, sudah masuk ya kain jeans. Selanjutnya kita create lagi untuk memasukkan barang yang akan kita jual. Kita menjual jaket. Nah, karena jaket ini barang yang akan kita jual, maka kita pilih can be sold. Kita jual dengan harga 100.000. Lalu kita kira-kira modal yang kita keluarkan 50.000 ya. Dengan inisialnya JK. Oke, kita klik produk lagi, klik. Nah, udah masuk ya jaket. Lalu selanjutnya, setelah kita mengisi inventory yang sudah ada ini, lalu kita akan menuju ke menu purchase atau purchase. Ini untuk membeli bahan baku yang akan kita butuhkan. Nah, di sini kita klik create, lalu kita tambahkan di sini vendor, yaitu kita ingin membeli kain. Nah, ini contohnya itu PT Kain Jeans. Nah, vendor reference ini contohnya kayak inisial atau singkatan dari vendor itu tadi. Contohnya kain jeans ini vendor reference-nya jadi kita buat KJ gitu. Lalu selanjutnya kita menuju ke produk. Nah, di sini kita bisa masukin produk yang akan kita beli. Nah, di sini kita akan membeli kain jeans. Nah, di sini ada bagian quantity ini ditulis kuantitas yang akan kita beli. Contohnya kita akan membeli kain jeans itu sebesar 100 meter. Ini harga per meter ya, per unit atau meter. Nah, setelah itu kita klik confirm order. Nah, setelah itu muncul seperti ini, kita cek dulu apakah yang akan kita beli ini sudah benar jumlahnya dan harganya. Lalu kita
klik Retrieve Product. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, lalu kita menuju ke bagian Done. Di sini dituliskan contohnya kita membeli 100 kain jeans. Apakah kita menerima kain jeans itu sesuai dengan jumlah yang kita beli? Contohnya kita membeli kain jeans 100, nah kita menerima 100. Berarti kita di sini ditulis 100. Lalu kita klik validate. Nah, ini sudah seperti ini, lalu kita kembali ke inventory untuk mengecek apakah kain jeans yang kita beli itu sudah tersedia di sini. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah terlihat ya kalau seumpama kain jeans ini sudah ditambahkan atau sudah ada ini 100 unit yang sudah kita beli. Lalu, tahap selanjutnya adalah kita membuat proses manufacturing. Pada proses manufaktur ini, kita akan membuat produk, yaitu membuat jaket jeans. Pertama, kita create, lalu kita pilih produknya, yakni jaket. Lalu, di sini kita isi kuantitinya, yakni saya buat sebesar 50 jaket. Lalu kita isi macam-macam produknya. Bahan baku dari produk jaket ini, yang pertama adalah kain jeans. Kita buat sebesar 20 pieces kain jeans. Lalu kancing juga sebesar 20. Lalu benang sebesar 20 juga. Nah, selanjutnya kita confirm. Baik, mohon maaf, untuk bagian kancing, di sini kita kehabisan bahan baku. Maka kita buat lagi, kita melakukan pembelian lagi untuk bahan baku kancing. Kembali lagi ke purchase. Nah, kita create, lalu kita pilih vendornya, yaitu dari PT Kancing. Kita pilih produk yang kita mau, yakni kancing. Terus di sini saya akan membeli sebesar 100.000 kancing. Lalu confirm order, receive product, validate, lalu apply. Nah, sudah. Lalu di sini kita kembali lagi ke manufaktur. Nah, di sini sudah terpenuhi kuantitas dari bahan baku yang kita mau. Lalu kita tekan mark as down, apply. Nah, sini sudah terpenuhi dari bahan baku pembuatan jaket. Lalu kita cek lagi pada bagian inventory. Kita lihat, karena kita telah melakukan pembuatan manufaktur dari jaket, maka bahan baku seperti kancing, kain jeans, serta benang sudah berkurang stoknya karena kita sudah membuat jaket. Untuk modul selanjutnya yaitu sales, kita petik di sini. Di sini udah ada each invoice dari pembelian kemeja oleh customer dan quantity sebanyak 5 kemeja dengan unit price 100.000 per kemeja. Di sini belum dikenakan tax ya atau pajak.
jadi totalnya masih tetap 500.000. Lalu kembalikan, kita coba membuat customernya, kita buat namanya Anin. Create. Anin akan membeli produk jaket. Jaket ini dia membeli, kuantitinya kita isi 10. Nah, ini unit price-nya 100.000. Ini unitnya price-nya 100.000 dengan kuantiti 10 jaket. Maka totalnya karena tidak dikenakan pajak, jadi totalnya 1 juta rupiah. Ini kita boleh send by email kalau mau mengirim ke customer kayak gini. Karena di sini saya nggak pakai email, jadi kita discard aja. Nah, terus kita tekan confirm. Kalau udah kayak gini, karena tidak jadi send by email, sekarang kita bisa langsung create invoice ya. Create invoice. Nah ini udah ada invoice-nya. Customer dengan nama Anin membeli jaket dan kuantiti 10 jaket dan harga per jaketnya 100.000. Apabila barangnya udah diterima oleh customer, maka kita boleh konfirmasi dari invoice ini. Nah, tertera di sini invoice-nya, nama Anin, jaket, dan pembelian 10 jaket dan harga 100.000 per jaket. Selanjutnya kita coba buat lagi. Kita create. Naila di sini akan membeli produk jubah. Kita add. Sini Naila akan membeli jubah dengan kuantiti 8 jubah dengan nilai dengan price 150.000 per jubah. Jadi kan dia membeli 8 jubah, jadi dan tidak dikenakan pajak, jadi dia akan membayar 1.200.000. Kemudian confirm. Sini sudah terkonfirm bahwa Naila membeli jubah sebanyak 8 jubah dengan unit price 150.000 per jubahnya, sehingga dikenakan total 1.200.000. Kemudian kita bisa create invoice. Nah, di sini udah tertera invoice dari Naila yang membeli jubah sebanyak 8 jubah dengan total 1.200.000. Kemudian ketika jubah sudah diterima oleh customer, maka kita boleh untuk mengkonfirm invoice ini. Ya, sini sudah tertera invoice yang sudah terkonfirm. Dan kita bisa melihat list dari pembelian yang ada di sini,
Nah, di sini udah tertera 3 customer yang beli 3 produk. Kemudian kita bisa lihat di inventory. Kemudian kita klik delivery order. Nah, di sini ada 3 customer tadi ya yang membeli, dan kita klik dan kita validasi. Kemudian untuk mengecek produknya apakah sudah berkurang, kita bisa lihat di bagian produk. Nah, di sini sudah terlihat kemeja, jaket, dan jubah yang sudah berkurang. Kemeja yang awalnya 20 unit karena dibeli oleh customer sebanyak 5 unit, maka berkurang menjadi 15 unit. Kemudian di bagian jaket, sini yang awalnya 50 unit karena dibeli 10 unit maka berkurang menjadi 40 unit. Kemudian jubah di sini yang awalnya 20 unit karena dibeli sebanyak 8 jubah maka dia berkurang menjadi 12 unit. Ada ini ya, demand-nya sebanyak 5 yang Resa beli tadi. Kemudian kalau sudah diterima oleh customer Resa dan terima secara keseluruhan, kita bisa ketik di sini 5 sesuai. Nah, kalau sudah, kita validasi. Nah, udah di sini, udah tervalidasi. Kemudian kita kembalikan lagi ke inventory overview. Kita ketik delivery order lagi. Nah, di sini kalau Resa tadi setelah divalidasi, maka statusnya akan berubah menjadi down. Sekarang kita coba dari customer Anin yang beli jaket sebanyak 10 jaket. Kemudian kita tuliskan di sini 10 karena sudah menerima. Nah, kalau sudah kita validasi. Nah, ini sudah divalidasi. Kemudian kita lihat ke inventory overview lagi. Kita lihat statusnya maka sudah berubah menjadi down. Sekarang ke customer Naila yang membeli jubah sebanyak 8 jubah. Kemudian kita isikan di sini 8. Kalau sudah, kita validate. Nah, ini sudah tervalidasi. Selanjutnya yaitu pada modul accounting. Klik accounting. Kita bisa pilih accounting period. Nah, di sini kita pilih fiscal years-nya. Tanggal berapa tutup buku itu akan dilakukan. Misalnya pada 31 Desember. Kalau sudah, maka kita apply. Kemudian setup ke bank account. Nah, pembayaran bisa memilih menggunakan account apa, bank BCA, Mandiri, atau PayPal. Nah, misalnya kita menggunakan PayPal. Kita pilih tipe akunnya itu bisa bisnis atau personal. Lalu klik connect. Ini harus menggunakan akun yang asli. Untuk mengetahui saja, maka kita cancel. Selanjutnya teks. Nah, kita di sini dapat menentukan teks. Misalnya kita mau membuat teks, maka kita pilih create. Kita pilih text name-nya itu apa.
Nah, karena kita tidak menggunakan teks, maka kita lewati saja. Kemudian, create of account. Apabila menggunakan pembayaran secara cash, maka kita aktifkan. Pilih create. Ini untuk membuat baru. Kemudian untuk melihat jurnal, kita bisa pilih di accounting. Kita bisa memilih jurnal apa yang akan kita gunakan. Untuk membuat invoice baru, maka kita klik new invoice. Nah, di sini kita bisa membuat invoice-nya. Karena kita tidak membuat invoice baru, maka kita lewati. Kemudian untuk melihat laporan keuangan, kita bisa klik reporting, kemudian kita pilih mau menggunakan balance sheet atau profit loss sharing atau cash flow statement. Kita pilih yang balance sheet. Nah, di sini udah tertera bahwa laporan keuangan dari PT Gempita Cahaya Tekstil menurut balance sheet adalah seperti ini. Dan apabila kita ingin mendownloadnya, maka kita klik PDF. Dan akan otomatis mendownload sendiri. Untuk melihat laporan profit and loss sharing, kita klik lagi reporting, kemudian pilih yang profit and loss sharing. Seperti ini laporan keuangannya. Apabila kita ingin mengunduhnya, maka kita klik PDF dan otomatis nanti akan terdownload sendiri. Sekian presentasi tutorial dari kelompok 4. Semoga bermanfaat dan terima kasih.